pendidikan dan pembangunan nasional. Nah, yang pertama saya jelaskan yaitu macam-macam aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman yang nyata melalui alat indranya, baik secara langsung dengan dunia luar maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Nah, aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme ini berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri seorang anak ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak ia lahir. Jadi perkembangan individu tersebut semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, maupun bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku, dan watak. Aliran keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting varietas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Nah, materi yang kedua yaitu aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang pertama, Taman Siswa. Latar belakang Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga pendidikan ini pada awalnya bersama National Onderwijs Instituut Taman Siswa yang kemudian menjadi Perguruan Nasional Taman Siswa. Yang kedua yaitu Institut Nasional Seja-Vei atau yang disingkat dengan INS Kayutman. Latar belakang dari Indonesian Netherlands School atau INS didirikan oleh Muhammad Seja-Vei dari tahun 1895 sampai 1969. Pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutman atau Sumatera Barat. Pada tahun 1950, kepanjangan INS diubah menjadi Indonesian National School dan selanjutnya menjadi Institut Nasional Seja-Vei. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh seseorang yang bernama Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta, yaitu ia mendirikan organisasi Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang menghembuskan jiwa pemberharuan pemikiran Islam di Indonesia bergerak di berbagai bidang kehidupan umat. Nama Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW, dan diberi tambahan Yanisbah dan Tamarbutoh yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Ma'arif. Lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Didirikannya lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan bagi NU. Pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri. Nah, materi yang ketiga yaitu sistem dan perkembangan pendidikan nasional yang terdiri dari A. Lembaga pendidikan. Pengertian lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian. Yang kedua, bentuk-bentuk lembaga pendidikan, yaitu yang pertama lembaga pendidikan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, lembaga pendidikan di masyarakat, serta fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, untuk memenuhi keperluan di dalam proses pendidikan. Yang kedua, sebagai suatu upaya
sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Yang B. Landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang C. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Yang D. Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang E. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi yang lain yang dipersyaratkan suatu pendidikan tinggi di mana tempat bertugasnya. Nah, materi yang terakhir, pendidikan dan pembangunan nasional, terbagi atas dua, yaitu hakikat pembangunan. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, peran pendidikan dalam pembangunan nasional. Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, secara hakikat, pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, di dalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekurangan, tolong dimaafkan, karena setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.